Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu paralegal? Ya. Apakah mereka bisa memberikan jasa hukum? Bagaimana sih dasar hukumnya? Kualifikasi apa yang harus dibutuhkan ketika menjadi seorang paralegal? Apakah boleh dari lintas bidang yang lain? Apakah ini menjadi sebuah syarat untuk menjadi seorang advokat? Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Hari ini kita mau sharing kepada teman-teman, mau berbagi tentang apa itu paralegal, ya. Bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang memiliki latar belakang sebagai seorang sarjana hukum atau ahli hukum, tentunya juga sedikit banyak sudah mendengar tentang apa itu paralegal. Ini adalah salah satu profesi yang erat kaitannya dengan proses hukum yang ada di Indonesia, tapi mungkin tidak terlalu banyak dilakukan atau dilaksanakan bagi para ahli hukum. Biasanya lebih banyak dilakukan sebagai seorang hakim atau kemudian pengacara, advokat, atau kemudian sebagai jaksa. Sesungguhnya ada satu peran juga yang penting bagi teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru memulai sebagai seorang belajar di bidang hukum, adalah sebagai seorang paralegal. Apa sih paralegal itu? Nah, ini penting nih buat teman-teman untuk bisa belajar atau kemudian memulai karir profesional sebagai seorang ahli hukum ke depan. Maka saran saya adalah memulai dengan menjadi seorang paralegal, karena tentunya akan sangat membantu buat teman-teman nantinya membangun karir seorang ahli hukum ke depannya. Nah, paralegal ini sendiri memang tidak ada payung hukum yang spesifik menjamin atau kemudian menjadi dasar bagi dia dalam menjalankan aktivitasnya. Tapi ini sungguh sangat signifikan membantu dalam proses-proses penegakan hukum atau hal-hal di bidang hukum yang nanti akan dilakukan oleh penegak hukum, terutama oleh sebuah kantor advokat. Maka saran saya juga buat teman-teman yang masih kuliah, maka mulailah dengan salah satu profesi ini, menjadi seorang paralegal. Nah, paralegal ini dianggap adalah orang yang memiliki keterampilan hukum, namun dia bukan pengacara profesional. Jadi memang seyogyanya dia bekerja di bawah bimbingan dari seorang pengacara advokat yang memiliki keterampilan dan kemampuan hukum. Nah, jadi apakah mereka bisa memberikan jasa hukum? Ya, bisa. Jadi dari hal inilah, dari kemampuan inilah teman-teman bisa melakukan bantuan jasa hukum kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi memang kita seperti yang kita ketahui bahwa ada proses hukum yang dilakukan di dalam pengadilan, dan kemudian juga ada proses hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Maka paralegal ini punya peran untuk bisa membantu setiap proses yang terjadi atau dilakukan di luar pengadilan, atau lebih dikenal dengan hal yang disebut non litigasi. Dan kemudian juga secara signifikan juga sangat bisa untuk membantu advokat yang dia dampingi untuk bisa menyelesaikan proses-proses atau aktivitas hukum yang nanti akan berlaku di dalam pengadilan atau litigasi. Jadi buat teman-teman sekalian, maka menjadi seorang paralegal untuk memulai karir awal sebagai seorang penegak hukum ke depan itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita mau berbagi beberapa hal penting. Yang pertama, kalau paralegal sendiri bagaimana sih dasar hukumnya? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa memang ya eksistensi dari seorang paralegal ini tidak atau belum diatur secara spesifik di dalam undang-undang. Nah, namun dia bisa saja masuk dalam proses magang di dalam konteks pelatihan, kemudian diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan misalnya. Kemudian juga dia bisa langsung magang di beberapa kantor advokat, ya, dalam rangka proses untuk satu belajar, yang kedua kemudian mendapatkan pengalaman sebagai seorang advokat ke depannya ketika dia misalnya mendaftar menjadi seorang advokat, atau kemudian menjadi satu gambaran bagi dia ketika ke depan akan berprofesi sebagai seorang jaksa atau hakim. Nah, kemudian yang kedua, kualifikasi apa yang harus dibutuhkan ketika menjadi seorang paralegal? Sesungguhnya juga tidak ada kualifikasi standar seperti apa yang harus dimiliki bagi seorang paralegal. Tapi yang paling penting juga adalah memiliki pengalaman atau kemudian memiliki pengetahuan di bidang hukum, ya. Kalau misalnya dia sebagai mahasiswa hukum, maka itu jauh lebih baik, sehingga dia mengerti bagaimana praktik-praktik di lapangan itu bisa dimulai dengan teori-teori yang dia pelajari. Nah, sehingga sarjana yang berlatar belakang hukum ini sangat relevan
untuk menjadi seorang paralegal. Jadi kualifikasinya seperti itu. Kemudian apakah boleh dari lintas bidang yang lain? Nah, itu juga boleh, selama kemudian dia memiliki pendidikan atau kemudian satu kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan di bidang hukum, sehingga dia bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang paralegal, terutama dalam melakukan pendampingan hukum di luar pengadilan, kemudian juga mendampingi seorang advokat dalam proses beracara di pengadilan. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini menjadi sebuah syarat untuk menjadi seorang advokat ketika menjadi seorang paralegal? Nah, untuk menjadi seorang advokat sendiri syaratnya adalah memang ada proses magang. Ya, tapi juga proses magang itu tidak serta-merta disematkan untuk harus menjadi seorang paralegal. Sehingga menjadi paralegal ini memang sekali lagi selain tidak ada standar bakunya, kemudian juga bukan juga syarat penjenjangan untuk menjadi seorang advokat. Sehingga tadi bahwa lintas bidang pun ini dapat melakukannya dengan catatan bahwa dia menjalani atau kemudian mengikuti pelatihan yang cukup baik, sehingga dia memiliki kompetensi dan kepahaman di bidang hukum dalam rangka mendampingi, kemudian juga mengetahui proses hukum yang ada, terutama juga mengikuti seorang advokat dalam rangka beracara di pengadilan, sehingga ke depan paralegal ini betul-betul bisa membantu masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya di bidang hukum. Nah, itu dia teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin baik itu sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum yang ingin tahu tentang paralegal ataupun ingin memulai jenjang karir sebagai seorang ahli hukum tapi bingung mulainya dari mana. Maka saran saya adalah bisa saja mulai dari menjadi seorang paralegal di sebuah kantor advokat dengan mengikuti banyaknya pelatihan dan keilmuan yang ada di sekitar kita, baik itu secara online maupun kemudian offline dengan berbagai macam media yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.